Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dara Andika dengan NIM 2302060075. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya yang berjudul amar dan nahi serta bentuknya. Pengertian amar. Amar secara bahasa mempunyai arti perintah. Sedangkan secara istilah, amar adalah suatu lafadz yang dipergunakan oleh derajat yang tinggi, yaitu Allah, untuk meminta bawahannya, yaitu hamba-hambanya, untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak. Pengertian nahi. Nahi secara bahasa adalah lawan kata dari amar, yaitu melarang. Sedangkan menurut istilah, nahi merupakan tuntutan yang derajatnya lebih tinggi kedudukannya kepada kedudukan yang lebih rendah derajatnya untuk meninggalkan perbuatan. Berdasarkan syariah yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi derajatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sementara yang mempunyai kedudukan atau derajat yang rendah adalah orang mukallaf atau orang yang beriman. Bentuk-bentuk amar. Yang pertama, berbentuk fi'il amar atau perintah langsung. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang kedua, berbentuk fi'il mudhari yang didahului oleh lam amar. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, isim fi'il amar, yaitu isim mabani yang saat digunakan berfungsi sebagai fi'il amar. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 105. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang keempat, isim masdar, pengganti fi'il amar. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Yang kelima, kalimat berita atau khabar yang mengandung makna perintah. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Yang enam, berbentuk lafal yang searti dengan amar. Misalnya lafal kutiba. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bentuk-bentuk nahi. Yang pertama, menggunakan fi'il mudhari yang disertai dengan la nahiyah. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Yang kedua, jumlah khabariyah atau kalimat berita yang diartikan sebagai jumlah insidiyah atau kalimat yang mengandung tuntutan. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229, yang artinya, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Kesimpulannya, amar adalah suatu kata yang menunjukkan permintaan dalam melakukan apa yang diperintahkan dari arah yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi perintah di dalam Al-Quran, kepada yang lebih rendah kedudukannya, yaitu ditunjukkan kepada manusia atau makhluk Allah sebagai pelaksana perintah tersebut.
Sedangkan nahi merupakan tuntutan yang derajatnya lebih tinggi kedudukannya kepada kedudukan yang lebih rendah derajatnya untuk meninggalkan perbuatan. Berdasarkan syariah, yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi derajatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sementara yang mempunyai kedudukan atau derajat yang lebih rendah adalah orang mukallaf atau orang yang beriman. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.